Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua. Pada pertemuan kedua ini, pada materi PWPB, kita akan mempelajari struktur dasar HTML, di mana fungsi dari HTML itu adalah untuk membuat desain tampilan dari web atau aplikasi berbasis web yang biasa disebut dengan template web. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah mengerjakan tugas pertama untuk materi PWPB ini. Bagi yang belum mengerjakan tugas, entah itu memang sengaja atau tidak mau mengerjakan, saya berharap kalian dapat merubah cara berpikir itu, ya. Karena yang Anda lakukan itu adalah hal yang keliru, ya. Percayalah. Dan bagi siswa yang tidak mengerjakan karena keterbatasan, misalnya punya HP tapi tidak punya data, atau dan lain sebagainya, terkendala jaringan, ya, bisa datang ke sekolah, ya, untuk mengambil materi pembelajaran dengan menghubungi saya terlebih dahulu. Bisa melalui chat, bisa melalui telepon atau SMS, ya. Dan untuk kalian yang belum menonton video yang pertama, ya, sebaiknya tonton dulu agar bisa memahami materi dengan baik untuk video yang kedua ini. Baik, kita langsung mulai belajar. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu atau mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian template web itu sendiri. Apakah yang disebut dengan template web? Template adalah sebuah desain tampilan halaman dengan berisikan dokumen file, model-model tambahan yang akan dikodekan dalam bahasa program dan siap pakai. Sekali lagi, template di sini adalah desain tampilan halaman web, ya, berisikan dokumen file, model-model tambahan yang dikodekan atau dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Dalam hal ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Contoh template. Nah, ini contoh templatenya atau desain tampilannya, ya. Di sini ada navigasi atau menu, ya. Ini nama websitenya misalnya, kemudian ini menunya. Ada home, pricing, filter, auto, dan join us. Kemudian kita tambahkan gambar dan kata-kata di dalamnya. Jadi dengan sederhana bisa kita simpulkan bahwa template itu adalah tampilan, ya, tampilan dari sebuah website atau aplikasi yang berbasis web, ya. Nah, seperti ini saya kira kalian bisa pahami. Kemudian bahasa pemrograman yang dapat membuat template web adalah HTML, atau HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, ya. HTML adalah bahasa markup standar untuk halaman web. Materi ini mengikuti standar HTML5 yang terbaru. Jadi kita sekarang akan mempelajari kode-kode HTML yang terbaru, ya, yaitu menggunakan HTML5 yang saya ambil dari situs www.w3schools.com/html. Kalian bisa kunjungi situs ini untuk melihat materi-materi yang ada di dalamnya. Sangat lengkap, ya. Saya bukakan untuk linknya. Nah, ini linknya.
untuk belajar tentang HTML, ya. Nah, di W3 School ini bukan hanya tentang HTML saja, tetapi ada CSS, ada JavaScript, ada SQL, ada Python, ada PHP, ada Bootstrap, dan masih banyak lagi. Jadi cukup bagus untuk tempat kita belajar sebagai acuan kita, ya. Jadi Pak Guru mengambil materi ini dari website ini, ya, w3schools.com. Lanjut, struktur dasar HTML, ya. Nah, untuk mengetahui struktur dasar HTML ini, saya ingin kita langsung mempraktekannya. Namun sebelumnya, kalian buat dulu folder untuk menyimpan file latihan kalian, ya. Terserah mau di C kah, atau di drive D kah, atau di drive E, di mana tempat yang kalian inginkan, situ kalian buat. Kemudian siapkan text editor, artinya kalian sudah menginstal salah satu text editor, ya, di mana text editor ini berfungsi untuk menuliskan sintaks atau kode-kode program. Yang ketiga, untuk melihat hasilnya kita menggunakan browser Google Chrome, ya. Karena kalau browser Internet Explorer untuk versi HTML5 ini sudah tidak didukung lagi. Jadi ada sintaks-sintaks nanti atau kode yang tidak bisa dimunculkan kalau menggunakan Internet Explorer, ya. Bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Firefox. Tapi saya anjurkan supaya seragam, kita menggunakan browser Google Chrome, ya. Oke, kita langsung buat, ya. Yang pertama, untuk membuat folder terlebih dahulu, ya. Di sini saya mencontohkan, saya akan buat sebuah folder di lokal disk D atau di drive D. Cara membuatnya sangat gampang, bisa klik kanan, kemudian new folder, ya. Nah, kemudian kalian tuliskan di sini, misalnya latihan HTML 5, misalnya seperti ini, enter. Nah, perhatikan kita membuatnya di folder di drive D pada folder latihan HTML 5. Jadi kalian buat juga seperti ini, bebas ya. Bisa di D, bisa di C, atau kalian punya 3 partisi berarti bisa di E. Atau di desktop juga boleh, ya, terserah. Nah, kemudian kita buka text editor. Nah, Pak Guru menggunakan Sublime Text. Pada video yang lalu juga saya sudah minta kalian untuk menginstal text editor ini, ya. Baik di video PBO kalau tidak salah, ya. Nah, kalau pakai Sublime Text tampilannya seperti ini. Kita simpan dulu, kita save as, kita simpan di tempat atau di folder yang sudah kita buat tadi, yaitu di D, ya. Kemudian cari folder latihan HTML 5. Nah, ini kita simpan di sini misalnya dengan nama latihan, huruf kecil saja, latihan 1.html, ya. Ingat, HTML karena kita latihan ini tidak menggunakan server lokal atau tidak menggunakan PHP, murni HTML, ya. Jadi tidak perlu menjalankan SAM. Oke, kita save. Nah, kemudian untuk menuliskan struktur kode HTML-nya itu, ya, untuk menandakan dia bahwa file HTML5 kita menggunakan sintaks ini. Huruf besar, doc tipe seperti ini. Kemudian HTML, ya.
Nah, ini maksudnya bahwa file yang akan kita buat itu menggunakan versi HTML5. Kemudian kita buka HTML. Ya. Nah, kode ini ya mempunyai sintaks pembuka dan penutup. Untuk sintaks pembukanya seperti ini, dan penutupnya kita buat seperti ini. Jadi ada tanda slash, ya. Baru HTML. Ini saya kasih penjelasan di sampingnya seperti ini. Ini kode penutup, ya. HTML seperti ini. HTML ini adalah elemen root dari elemen HTML atau elemen paling dasar, root, ya. Kemudian setelah kode HTML ada kode head, ya. Tuliskan dengan head. Bisa huruf besar, bisa huruf kecil, ya. Kemudian memiliki kode penutup juga, sama, menggunakan sintaks seperti ini, head, ya. Kode penutup, jadi sama, ya. Nah, di dalam kode head ini, ya, kita bisa menambahkan title, ya, atau nama dokumen kita, ya, yang nanti dimunculkan di browser. Contoh di sini saya tulis title latihan 1 HTML. HTML dalam kurung struktur dasar. Struktur dasar. Slash ditutup lagi, ya. Ada penutupnya. Atau kedepannya di head ini juga bisa kita tambahkan kode-kode CSS-nya, ya, baik secara langsung maupun menggunakan teknik link. Kita akan bahas nanti, ya, ketika sudah mempelajari tentang HTML, CSS. Nah, setelah head ada body, elemen body. Ditutup juga, ya, mempunyai tag penutup, ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Sebelum saya menjelaskan tentang elemen body, ya, bahwa kode HTML ini, ya, semuanya memiliki kode pembuka dan kode penutup, atau memiliki tag pembuka dan tag penutup, ya. Jadi dia tidak akan berfungsi jika kode penutupnya tidak dibuat, ya. Nanti akan aneh tampilannya, ya. Nah, pada tag body ini, pada elemen body ini, disinilah tempat kita untuk mendefinisikan badan dokumen, ya. Mendefinisikan badan dokumen dan merupakan wadah untuk konten yang terlihat. Saya tuliskan mendefinisikan badan dokumen dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat seperti, ya, judul, kemudian paragraf, gambar, hyperlink atau link, tabel, form, daftar, dan lain-lain, ya. Daftar,
dan lain-lain. Jadi di bagian body ini itu yang nanti bisa kita lihat di dalam browser. Semua elemen yang ada kita simpan di tag body berarti itu elemen yang bisa tampil ke dalam browser. Ya, kita coba ya, kita save file ini. Ya, kita save. Ya, kemudian kita bukanya kembali ke folder tadi yang kita sudah buat, latihan HTML5. Nah, di sini sudah ada filenya. Tinggal klik kanan, open. Nah, lihat yang tampil di sini ya, itu hanya yang ada di tag body ya. Kode CSS ini mendefinisikan badan dokumen dan seterusnya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini yang tampil tulisannya tidak ada paragraf ya, tidak ada baris baru. Sementara di sintaksnya saya buat seperti ini ya. Nah, supaya bisa seperti ini kita bisa tambahkan kode-kode tertentu. Kemudian untuk di head ini tidak tampil ya, karena di sini tempatnya bukan untuk menampilkan data ya, tetapi tempat untuk mengambil kode-kode CSS-nya. Nah, kemudian title ya, latihan 1 HTML. Dimana kita lihat untuk titelnya, kita bisa lihat di sini. Ya, itu muncul ya, latihan 1 HTML struktur dasar. Jadi titel itu untuk membuat nama tab ini ya. Titel untuk membuat nama tab atau nama halaman ya. Supaya bisa tampil seperti ini di browser, bisa kita tambahkan, misalnya di sini saya kasih BR ya. BR itu kepanjangan dari break ya. Di sini lagi saya tambahkan BR ya. Seterusnya ya. Coba kita save, ini kita hapus saja. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, sudah tampil ke bawah ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya ingin menekankan kalian bisa memahami struktur dasar HTML ini ya, dimana terdiri dari definisi, dari kode HTML berapa yang kita gunakan. Dan seperti ini, doc type HTML menandakan bahwa dia HTML5. Kemudian ada elemen root ya, yang diawali dengan kode HTML ya. Kemudian ada head, berisi informasi tentang ya, head ini berisi informasi meta tentang halaman HTML. Kemudian title untuk membuat nama halaman atau nama tab ya. Kemudian untuk body mendefinisikan badan dokumen dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat seperti ya, seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, form dan lain sebagainya ya. Saya harap kalian bisa mengerti untuk struktur dasar HTML ini. Terima kasih yang sudah melihat. Silakan dipraktekkan. Bisa dibaca-baca juga link tadi w3schools.com untuk sarana pembelajaran ya. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan melalui chat WA atau telepon. Sekian, terima kasih. Kita bertemu lagi pada video yang
ketiga untuk materi PPB. Artinya lanjutan dari video ini.